Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali melalui pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang meneladani Kristus dalam pelayanan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut dengan materi kita hari ini, mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Bapa di surga, atas kasih setia Tuhan sehingga kami boleh dipertemukan bersama dengan anak-anak didik kami. Sekarang ya Tuhan, dalam proses pembelajaran kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami, membuka akal pikiran anak-anak kami. Biarlah pembelajaran yang akan diterima hari ini boleh dipahami dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, anak-anakku yang sama dikasihi Tuhan, pada materi pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas tentang gereja yang memperbaharui diri. Sekarang kita akan lanjut dengan materi yang baru, yaitu meneladani Kristus dalam pelayanan. Meneladani Kristus dalam pelayanan. Dalam proses pembelajaran kali ini, yang merupakan tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode discovery learning, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menunjukkan rasa syukur atas keteladanan Tuhan Yesus melalui menyanyi dan berdoa. Kemudian mengimani keteladanan Tuhan Yesus dalam melayani dengan kesetiaan beribadah, mengikuti teladan Tuhan Yesus dengan melakukan kepedulian terhadap sesamanya, mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam pelayanan bagi dunia dengan menjadi saksi Kristus melalui kata dan perbuatan. Dan selanjutnya adalah menjelaskan sekurang-kurangnya 3 aspek yang perlu dikembangkan dalam pelayanan sesuai dengan keteladanan Tuhan Yesus. Kemudian menguraikan alasan melakukan pelayanan sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Dan terakhir adalah membuat sebuah slogan yang berkaitan dengan komitmen untuk melayani seperti teladan Tuhan Yesus. Di awal pertemuan kita kali ini, untuk memotivasi kita memahami tentang materi meneladani Kristus dalam pelayanan, kita akan menyaksikan tayangan video tentang meneladani Kristus dalam melayani. Silakan disimak lewat video berikut. Halo Lia, selamat pagi. Halo Lia, selamat pagi. Halo, selamat pagi duka bato. Aduhku kami. Selamat pagi duka bato. Oh, kudu semangat. Membara musulai teh bato. Mana sudah nama gereja teh? Wah, mantap toh sang mana. Ya mau disanga ke sekolah natongan Yesus toh. Tapi susi teh Lia bingung aku teh sudah nama gereja berani kata bana kan bisa. Maksud saya paling itu di anak guru na pun Yesus. Benar ya tuh maksud satu. Anak gua ya pendeta jo gereja nina anak gua ya ke dadi jana guru na pun Yesus. Tadi kita juga pelayan. Oh, ya tuh nengkarang dan lupa alah nak nama tua. Tak nyaman na tuh. Cuma kata ba, sisitan kita. Pa budaya ulwan na sisina membantu temakario. Pakatana to masusa, pakinala padanta kita salami, unola kasih terusan dan ditandok, na senga anak pato. Oh, susi paleto.
paham mo. Jadi ya kesusi to sadia na pula mendadi na gurin na pun Yesus ya lamangkarang lantak. Ya, susi rito sang mane, semangat. Nah, demikianlah tayangan video yang memberikan sebuah gambaran bagi kita tentang bentuk-bentuk pelayanan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami lebih jauh tentang pelayanan, maka anak-anakku sekalian diberikan kesempatan untuk membaca ayat Alkitab berikut serta teks dalam buku siswa. Yang pertama dari pertama Korintus pasal 9 ayat 13 dan pasal 15 ayat 58. Yang kedua 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dan yang ketiga adalah dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Kemudian juga dari buku siswa kelas 9 halaman 166 sampai 168. Silakan anak-anakku sekalian membaca ayat Alkitab yang dimaksud beserta dengan teks dalam buku siswa, dan setelah itu kita akan masuk ke dalam kelompok untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan yang akan kita rumuskan nantinya. Silakan dibuka Alkitabnya dan baca ayat-ayat yang dimaksud. Nah, berikut anak-anakku sekalian, setelah kita menyimak tayangan video dan juga membaca teks Alkitab beserta dengan buku teks siswa, maka saat ini kalian diberikan kesempatan untuk merumuskan beberapa pertanyaan sesuai dengan pengamatan kalian. Sekali lagi, dalam kelompok peserta didik diberikan kesempatan untuk merumuskan beberapa pertanyaan untuk dapat didiskusikan dalam masing-masing kelompok. Nah, setelah kalian merumuskan pertanyaan, maka saat ini peserta didik akan berdiskusi tentang beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan secara bersama-sama dalam kelompok. Silakan anak-anakku sekalian bergabung dalam kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Nah, adapun rumusan pertanyaan yang akan didiskusikan dalam kelompok, yang pertama adalah menuliskan aspek-aspek yang perlu dikembangkan saat menjadi pelayan Tuhan. Yang kedua, identifikasi tugas-tugas pelayanan yang perlu dilakukan oleh seseorang pelayan menurut pertama Korintus 9 ayat 13 dan pasal 15 ayat 58, 2 Timotius pasal 4 ayat 5, dan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Dan yang ketiga, peserta didik menjelaskan alasan dan janji Tuhan bagi mereka yang melayani. Itulah 3 pertanyaan yang akan didiskusikan dalam kelompok. Bapak memberikan waktu 30 menit untuk berdiskusi dalam kelompok, dan setelah itu masing-masing kelompok akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan kelompok yang lain boleh menanggapi. Silakan dikerjakan.
Nah, baik, setelah semua kelompok telah selesai berdiskusi, maka kali ini tiba saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Yang pertama diberikan kesempatan kepada kelompok 1, perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya, dan setelah itu boleh ditanggapi oleh kelompok yang lain. Berikut kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang gilirannya kelompok 2 maju di depan untuk menyampaikan hasil diskusinya, dan setelah itu boleh ditanggapi juga oleh kelompok yang lain. Berikut kelompok 3, silakan. Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kelompok yang keempat, yang merupakan kelompok terakhir, untuk maju memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, baik, terima kasih kepada semua kelompok yang telah berperan aktif dalam diskusi kali ini atau dalam proses pembelajaran kita kali ini. Saya memberikan apresiasi yang besar terhadap semua anak-anakku sekalian yang boleh berperan aktif dan dapat menyampaikan pendapatnya secara baik dan jelas. Nah, untuk selanjutnya, setelah anak-anakku sekalian memberikan tanggapan akan pertanyaan-pertanyaan diskusi tadi sekaitan dengan materi kita hari ini, Bapak akan memberikan penguatan untuk semakin menguatkan akan pendapat yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, yang merupakan aspek-aspek yang perlu dikembangkan dalam pelayanan, yakni menjaga hubungan yang baik dengan Allah, seperti mengasihi Tuhan dengan segenap hati, taat dan setia pada Yesus setiap saat. Kemudian dalam hubungan dengan diri sendiri, seperti menjaga dan memelihara tubuh dengan baik agar tetap sehat dan terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian adanya penguasaan diri. Yang berikut adalah hubungan dengan orang-orang lain, seperti peduli kepada sesama. Misalnya pada saat ini di berbagai tempat terjadi bencana alam seperti banjir bandang di Masamba. Disitulah tempatnya kita selaku anak-anak Tuhan untuk menyatakan kepedulian kita. Kemudian memahami sesama dan kebutuhannya, tidak hanya ibah melihat saudara-saudara kita yang menderita, tetapi kita harus ikut terlibat untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian mengampuni dengan tulus siapapun dia yang melakukan kesalahan. Yang berikut adalah dalam hubungan dengan pelayanan, seperti memahami karunia-karunia roh atau talenta yang dimiliki. Jadi setiap kita telah diberikan talenta oleh Tuhan untuk dikembangkan dalam kehidupan kita demi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan bagi sesama kita. Itulah yang harus kita kerjakan dalam hubungan dengan orang Kristen, dalam hubungan dengan orang-orang non-Kristen, seperti menjadi saksi Kristus yang setia bagi sesama melalui tutur kata dan tindakan. Jadi ketika kita bersama-sama atau berada di tengah-tengah orang-orang non-Kristen, kita harus memberi teladan. Jangan justru mengaburkan nilai-nilai Kristiani yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita.
Yang berikut adalah dalam hubungan dengan keluarga, seperti menaati orang tua, menjadi berkat bagi keluarga, menghormati dan belajar dari orang tua dan keluarga. Dalam hubungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, seperti bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan, serta taat dan patuh pada perintah dan hukum negara. Itulah beberapa aspek yang perlu dan harus kita kembangkan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Nah, berikut tugas-tugas pelayanan yang perlu dilakukan oleh seorang pelayan menurut kitab pertama Korintus 9 ayat 13, pasal 15 ayat 58, 2 Timotius 4 ayat 5, Kisah Para Rasul 20 ayat 28, pertama Petrus 4 ayat 10 sampai 11 adalah yang pertama, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan dengan kesetiaan dan kesabaran menderita seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam memberitakan Injil. Yang kedua adalah menjaga diri sendiri dan seluruh kawanan, karena kitalah yang telah ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Yang ketiga, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi setiap orang berhak dan harus melayani orang lain sesuai dengan talentanya masing-masing. Dan yang berikut adalah janji Tuhan bagi mereka yang melayani. Ini adalah merupakan penguatan bagi kita dalam melakukan pelayanan, dalam mengorbankan tubuh, jiwa dan raga kita untuk pelayanan adalah yang pertama, bahwa Tuhan memberi janji bahwa orang yang kuat dan teguh dalam pelayanan, jerih payahnya tidak akan sia-sia. Yang kedua, melalui jerih payah pelayanan kita, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, Tuhan akan senantiasa menyertai orang-orang yang melakukan pelayanan sampai akhir zaman. Nah, dari penjelasan yang telah kita dengarkan, yang telah kita simak, dapat dirumuskan dalam sebuah kesimpulan bahwa untuk dapat bertumbuh melalui pelayanan, maka ada beberapa aspek yang perlu dikembangkan, yakni dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, dalam hubungan dengan orang Kristen, dalam hubungan dengan keluarga dan orang-orang lain yang ada di sekitar kita, harus dibangun dengan pelayanan yang sepenuh kasih dan kesungguhan agar mendatangkan kedamaian bagi kita dan sesama, serta menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang merupakan penguatan dan simpulan yang Bapak berikan saat ini, dan Bapak berharap bahwa melalui materi pelajaran kita kali ini, anak-anakku sekalian dapat bersiap memberikan diri, mengorbankan jiwa dan raganya untuk meneladani Kristus dalam pelayanan. Nah, anak-anakku sekalian, di akhir proses pembelajaran kita kali ini, Bapak akan memberikan penugasan. Ya, tugas kita kali ini adalah membuat sebuah slogan yang berkaitan dengan materi meneladani Kristus dalam melayani. Sekali lagi, tugas anak-anakku adalah membuat sebuah slogan yang berkaitan dengan materi
meneladani Kristus dalam melayani. Nah, dalam membuat slogan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang akan menjadi penilaian. Yang pertama adalah isi dari slogan yang dibuat. Kemudian yang kedua adalah cara untuk menata tulisan sehingga orang yang melihatnya dapat menarik untuk membacanya dan memahami isinya, sehingga dengan demikian hasil karya yang kita buat ini dapat betul-betul bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan, terutama iman kita di dalam mengikut Kristus. Tugas ini akan dikerjakan perorangan dan minggu depan akan dikumpulkan dan Bapak akan memberikan penilaian. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu, mari kita tenang, kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepadamu atas kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dalam pertemuan kami, dalam proses pembelajaran kali ini. Kami boleh dengan semangat, dengan kesempatan dan kesehatan yang baik belajar bersama-sama untuk mengerti akan firman-Mu. Berkatilah pembelajaran kami hari ini ya Tuhan, biarlah membawa makna yang baik bagi kami, terlebih kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ini doa kami, syukur kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.